Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membuat video ketiga, yaitu pembahasan atau presentasi dari modul 3 setelah sebelumnya saya membuat video pertama dan kedua yang berisi modul 1 dan modul 2. Ini adalah tugas dari mata kuliah pembelajaran terpadu. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Rospadiana dari Pokjar Kota Agung dan UPBJJ Bandar Lampung. Baiklah, kita mulai saja untuk pembahasan modul 3 pembelajaran terpadu. Di sini kita akan membahas tentang keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran terpadu. Yang pertama sekali adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran dalam pembelajaran terpadu. Jadi di sini ada pengertian. Pengertiannya adalah kemampuan membuka pelajaran merupakan keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam memulai kegiatan pembelajaran. Sedangkan keterampilan menutup pelajaran adalah keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kemudian di sini ada manfaat. Keterampilan membuka pelajaran dalam pelajaran terpadu dapat memberikan manfaat, diantaranya memantapkan mental siswa, memasuki kegiatan inti pembelajaran, kemudian membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, kemudian memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas belajar yang akan dilakukan, dan menyadarkan siswa akan adanya keterkaitan antara pengalaman yang sudah dimiliki dengan tema yang akan dipelajari. Kemudian dalam keterampilan menutup pelajaran, di sini ada beberapa manfaatnya, yaitu memantapkan pemahaman siswa terhadap proses dan hasil belajar yang telah dilaluinya. Kemudian mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan pembelajaran terpadu. Kemudian ketiga adalah menetapkan kegiatan tindak lanjut yang harus dilakukan siswa untuk mengembangkan kompetensi yang telah dikuasainya. Kemudian setelah itu komponen keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran. Di sini jika ingin berhasil dalam menarik perhatian siswa, ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah variasi gaya mengajar guru, kemudian penggunaan pembelajaran yang tepat dan dapat menarik perhatian siswa, kemudian penggunaan pola interaksi pembelajaran yang bervariasi. Kemudian membangkitkan motivasi siswa. Di sini adalah memperlihatkan sikap hangat dan antusias, menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang bertentangan, dan memperhatikan minat siswa. Kemudian yang ketiga adalah memberi acuan, mengemukakan tujuan dan batas tugas, menjelaskan langkah pembelajaran, mengingatkan inti tema yang akan diajarkan, mengajukan pertanyaan, dan selanjutnya adalah membuat kaitan. Di sini juga ada komponen keterampilan menutup pelajaran. Jadi dalam menutup pembelajaran pada pembelajaran terpadu ada beberapa yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu meninjau kembali materi yang telah dibahas tadi, kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa. Kemudian keterampilan menjelaskan dan bertanya dalam pembelajaran terpadu. Jadi di sini kita akan bahas keterampilan bertanya dan keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran terpadu. Jadi di sini keterampilan bertanya merupakan kemampuan guna untuk memperoleh informasi tentang sesuatu objek yang ditanyakan dan meningkatkan terjadinya interaksi pembelajaran yang efektif. Di sini ada manfaatnya. Keterampilan dalam pembelajaran terpadu dapat memberikan manfaat. Ada beberapa manfaat di sini. Membantu siswa memahami berbagai konsep dari tema yang dipelajari, meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan berbagai masalah, memperkirakan tingkat pemahaman siswa, meningkatkan efektivitas pembicaraan di kelas, membantu siswa menggali pengetahuan dari berbagai sumber, mengatasi kekurangan berbagai sumber belajar yang diperlukan, kemudian menggunakan waktu secara lebih efektif dan efisien.
Kemudian, keterampilan bertanya dalam pembelajaran terpadu dapat memberi manfaat, di antaranya adalah meningkatkan kegiatan belajar yang lebih bervariasi dan bermakna. Kemudian mendorong siswa untuk berperan sebagai sumber informasi, kemudian memupuk kebiasaan siswa secara mental, meningkatkan keterlibatan siswa secara mental, kemudian menumbuhkan keberanian siswa menguji pemahaman siswa terhadap materi yang telah dibahas. Kemudian komponen keterampilan menjelaskan dalam merencanakan isi tema pembelajaran terpadu. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, isi tema yang akan dijelaskan harus dianalisis secara keseluruhan, termasuk unsur-unsur yang berkait dalam isi tema tersebut. Kemudian, isi tema mencerminkan inti atau esensi dari kompetensi dasar dan indikator-indikator pada masing-masing mata pelajaran. Kemudian, isi tema memiliki signifikasi atau memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi bagi siswa. Kemudian, isi tema mengandung nilai guna bagi kehidupan siswa atau menunjukkan kecakapan hidup. Di sini setelah komponen keterampilan menjelaskan dan bertanya, di sini ada komponen keterampilan bertanya. Di sini komponen keterampilan bertanya adalah pengungkapan pertanyaan yang jelas, pemberian acuan, pemusatan dalam keterampilan bertanya, pemindahan giliran dan penyebaran pertanyaan, pemberian waktu belajar setelah mengajukan suatu pertanyaan, kemudian pemberian tuntunan. Kemudian, keterampilan memberi penguatan dan variasi dalam pembelajaran terpadu. Penguatan pada dasarnya merupakan suatu respon yang diberikan oleh guru terhadap perilaku atau perbuatan siswa yang dianggap positif dan menyebabkan kemungkinan berulangnya kembali atau meningkatnya perilaku tersebut. Secara spesifik, manfaat yang diperoleh oleh guru dalam menguasai keterampilan memberi penguatan dalam pembelajaran terpadu diantaranya adalah untuk mengaitkan dan memelihara perhatian dan motivasi belajar siswa, memberikan kemudahan kepada siswa untuk mempelajari isi tema, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa, menumbuhkan rasa percaya diri siswa, dan memelihara iklim kelas yang kondusif. Kemudian komponen pada keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan biasa dilakukan dalam bentuk variabel dan non-variabel. Penguatan verbal maksudnya adalah penguatan yang dilakukan secara verbal melalui kata-kata atau kalimat. Sebaliknya, penguatan non-verbal tidak dilakukan melalui kata-kata atau kalimat. Di sini ada penguatan verbal, ada penguatan non-verbal. Kemudian, komponen keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama adalah variasi dalam gaya mengajar. Garis besarnya, hal-hal yang berkaitan dengan gaya mengajar yang dapat divariasikan oleh seorang guru berkisar pada butir-butir sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan variasi siswa, variasi dengan pemusatan perhatian, variasi dengan kesenyapan, variasi dengan kontak pandang, variasi dengan gerakan badan dan mimik wajah, variasi dengan perubahan posisi guru. Kemudian di sini ada media visual. Media visual yakni media yang hanya dapat dilihat. Media visual terdiri atas media yang dapat diproyeksikan dan media yang tidak dapat diproyeksikan. Media visual yang diproyeksikan pada dasarnya merupakan media yang menggunakan alat proyeksi di mana gambar dan tulisan akan nampak pada layar. Media proyeksi ini bisa berbentuk media proyeksi diam, misalnya gambar diam, dan proyeksi gerak, misalnya gambar bergerak. Kemudian keuntungan yang bisa diperoleh dengan menggunakan media gambar ini adalah media dapat menerjemahkan ide. Banyak tersedia dalam buku-buku, majalah, surat kabar, kalender, dan sebagainya. Mudah menggunakannya dan tidak memerlukan peralatan lain. Tidak mahal, kemudian dapat digunakan pada setiap tahap pembelajaran dan sesama tema. Kemudian media yang tidak bisa diproyeksikan, media grafis.
Media grafis adalah media pandang dua dimensi. Kemudian media model adalah media tiga dimensi yang sering digunakan dalam pembelajaran terpadu di kelas awal sekolah dasar. Kemudian ketiga adalah media realia, merupakan alat bantu visual dalam pembelajaran yang berfungsi memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Kemudian selanjutnya adalah media audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau hanya didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk mempelajari isi tema. Contoh dari media audio itu adalah kaset suara dan program audio. Ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan media audio. Yang pertama adalah media ini hanya akan mampu melayani secara baik siswa yang sudah memiliki kemampuan dalam berpikir abstrak. Kemudian, media ini memerlukan pemusatan perhatian yang lebih tinggi dibandingkan media lainnya. Kemudian, karena sifatnya yang auditif. Kemudian yang terakhir adalah media audiovisual. Media audiovisual ini adalah media yang merupakan kombinasi dari media audio dan media visual atau yang biasa disebut dengan media pandang atau dengar. Contoh dari media visual ini antaranya adalah seperti televisi, kemudian video pendidikan atau instruksional, program slide suara, dan sebagainya. Baiklah, itu tadi penjelasan saya terkait modul 3 mata kuliah pembelajaran terpadu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.